Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Bagaimana keadaan seseorang ketika di padang mahsyar. Kita mengkaji kajian surah Maryam ayat 85. Jadi nanti ketika di padang mahsyar itu ada dua kelompok. Makanya kenapa hari kiamat itu namanya Yaumul Fasl. Fasl itu artinya dibagi-bagi ya. Ada kelompok yang dimasukkan ke dalam surga, ada kelompok yang dimasukkan ke dalam neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelompok pertama. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wifda. Jadi ada kelompok orang-orang muttaqin itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala wifda. Wifda ini apa? Wifda ini penafsir mengatakan rukbanan. Dia mengendarai sesuatu. Kita akan melihat apa yang dikendarainya itu apa. Apakah yang dikendarainya dalam bentuk hewan atau bagaimana? Atau amal? Nanti akan kita lihat hadisnya nanti. Jadi hadis ini kita kutip juga di dalam tafsir Sawi. Annal mu'min idza kharaja min qabrihi. Jadi ini hadisnya. Seorang mukmin ketika dia bangkit dari kuburnya, istaqbalahu amaluhu fi ahsani surah. Dia akan ketemu dengan amal ibadahnya dalam keadaan yang bentuk yang sangat baik sekali. Jadi waktu kita bangkit dari kubur, kita akan melihat sosok yang paling bagus sekali, paling baik sekali. Wa atyaba rihin. Kemudian baunya pun wangi sekali. Fayaqul. Jadi yang tadi itu kita bangkit, kita ketemu dengan dia, dia ngomong sama kita apa? Hal ta'rifuni? Apakah kamu mengenalku? Fayaqul, la, saya tidak mengenalmu. Fayaqul. Kemudian amal tadi mengatakan, ana amaluka salih. Saya adalah amal salehmu. Jadi kita kalau dikatakan amal saleh itu adalah amalul jawarih, amal anggota tubuh. Kalau dikatakan amal batin itu amal hati. Lagi tasabah, tawadhu, wara, ini amal hati. Tapi kalau amal saleh itu amal jawarih, amal anggota tubuh. Seorang yang bersedekah dia sudah amal saleh. Seorang yang salat dia sudah beramal saleh. Yang puasa amal saleh. Makanya amal saleh itu berbeda dengan iman dan amal saleh. Kata Imam As-Sa'di, al-imanu bil qulub. Seorang kalau dia beriman itu pasti dengan hatinya. Kemudian amal saleh dengan apa? Al-imanu bil qulub. Dan amal saleh itu bil jawarih, dengan anggota tubuh. Ada orang beriman tapi tidak beramal saleh. Nah, orang yakin temayang piah nak temayang. Artinya apa? Dia beriman saja tidak beramal amal saleh. Berarti amal saleh ini yang zahir ya, bentuk zahir ya. Dia mengatakan ana amaluka salih. Ini kelompok yang pertama. Saya adalah amal salehmu. Talama rakibtuka wa taba'tuka fid dunya. Dulu saya mengikuti kamu. Ya, saya mengikuti kamu ketika di dunia. Sedekah ikut katanya,
temayang ikut katanya, puasa ikut katanya, itu amal saleh namanya. Dulu saya ikuti kamu, sekarang katanya, jadi sekarang irkabnil yaum, sekarang kamu bisa menunggangi saya. Walaupun sebagian nanti ada yang mengatakan yang ditunggangi itu adalah onta, sebagian mengatakan yang ditunggangi itu adalah amal saleh yang kita buat di dunia dulu. Kalau dulu dia mengikuti kita, sekarang kita bisa menaiki dia. Ya, ini kelompok yang pertama. Makanya kalimat wifda itu apa? Sama seperti kalau di dalam tafsir Jalalain, di dalam tafsir Zamakhsyari, ini berasal dari kalimat wafada, wufud ini artinya ada kelompok rombongan ya. Biasanya kalau rombongan datang kan kita sambut dengan sedemikian rupa, Pak. Demikian pula kelompok orang-orang mukmin itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran wifda, sebagai rombongan terhormat. Maka karena rombongan terhormat, mereka diberikan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wifda atau wufud atau wafdun. Sekarang kelompok yang kedua. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ya, ini ka wirda lah. Kalau tadi wifda, kalau ini wirda. Wa nasuqul mujrimin. Nasuku itu berasal dari kalimat saka yasuku. Ila rabbika yauma idzinil masaqa. Itu ditambah mim. Artinya apa? Tempat. Kalau saka yasuku itu artinya apa? Menggiring. Kalau dalam bahasa Aceh kita itu paruh, menggunakan bahasa yang tidak layak. Orang yang berbuat jahat ini, maka mereka itu akan dikumpulkan oleh Allah dengan cara yang tidak layak. Ya, ini Pak, ini makna nasuqul mujrimin. Ini seperti kita sedang duduk di masjid atau di rumah, tiba-tiba masuk binatang ke rumah kita, Pak. Ketika masuk binatang, untuk mengusir binatang itu, apapun yang ada di tangan kita lempar. Ini nama saka yasuku. Sehingga kenapa malaikat Zabaniyah itu dinamakan Zabaniyah? Li'annahu ya'malu bi'arjulin. Malaikat Zabaniyah itu dia bekerja dengan kaki, maka dia dipanggil dengan Zabaniyah. Jadi tidak ada bekerja dengan tangan, dengan kaki. Ada yang mengatakan juga penggunaan kalimat dengan kaki adalah sebuah kalimat majas. Kalau kerjanya itu tidak sembrau kerja dia. Ya, ini sama juga. Wa nasuqul mujrimin ila jahannama wirda. Wirda ini apa wirda? Wirda ini atsyan. Atsyan itu dham'an. Kalau penggunaan di dalam Ramadan puasa itu dham'an. Tapi kalau di padang mahsyar nanti namanya wirda. Ini mengandung makna negatif. Kalau dham'an itu kita haus gara-gara kita puasa. Ini dham'an, Pak. Tetapi kalau wirda, kita haus gara-gara apa? Ini wirda ini haus, Pak. Haus gara-gara apa? Kelompok ini termasuk kelompok kedua, bukan kelompok yang pertama. Maka tidak hanai permen oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya wirda. Sekarang kita lihat hadisnya, Pak. Adapun orang-orang kafir, wa innal kafira yastaqbiluhu amaluhu fi aqbali aqbahi suratin. Jadi kalau orang-orang kafir itu mencakup semuanya. Kafir kufur i'tiqad, kufur nikmat, kufur ihsan, kufur ingkar, kufur juhud, kufur inad, kufur nifaq. Ini yang 77 ini, ketika dia bangkit di padang mahsyar nanti, dia akan ketemu dengan siapa? Amaluhu, dengan amalnya, fi aqbahi suratin. Jadi amalnya itu paling jelek, rupanya paling jelek sekali. Wa antinuharihan, dan paling busuk baunya. Makanya seorang itu sebelum dia ketemu nanti dengan amalnya, dia ketika mau sakaratul maut juga pernah mencium bau busuk ini, Pak. Seorang ketika meninggal dunia itu dua. Apakah dia disambut secara baik oleh malaikat atau disambut dengan kain kafan yang berbau busuk? Ya. Kalau disambut dengan baik oleh para malaikat, maka pintu pertamanya sudah baik, maka dia terus baik terus sampai dimasukkan ke dalam surga. Tapi ketika dia meninggal dunia,
Dia ketemu dengan malaikat dan dengan kain kafan yang berbau busuk, maka terus dia itu hidupnya terus sengsara sampai dia masuk ke dalam neraka. Ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu, apa kata dia sebelum dia menerima catatannya? Wa inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah tahu ya Allah, tegolom nejuk catatan kalun tu akan nemelun ya Allah. Ya ni baik. Tetapi kelompok yang kedua mengatakan begini, baik nejuk catatannya ya Allah, kalun tu saya sudah tahu saya akan kau bawa ke mana ya Allah, jangan kau berikan catatan itu. Bahkan dia bercita-cita untuk mati. Ya laitani, ya laitaha kanatil qadhiyah. Lebih bagus saya mati saja ya Allah. Kenapa dia minta mati? Karena dia tahu diberikan catatan yang tidak baik oleh Allah, dan dia akan digiring masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat sambung hadisnya. Hal ta'rifuni. Jadi yang tadi rupa jelek tadi mengatakan, kamu mengenal saya enggak? Ya. Ini kejadian ini di padang mahsyar nanti. Kamu mengenal saya? Kemudian orang tadi mengatakan fayaqulu la, saya tidak mengenal kamu. Fayaqul ana amaluka sayyi. Saya adalah amalmu yang jelek yang kau lakukan di dunia. Inilah yang Allah katakan, sekecil apapun dosa kita, kita akan melihatnya. Sekecil apapun kebaikan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun kejahatan kita, kejahatan akan terus mengikuti kita, Pak. Terus mengikuti kita. Inilah namanya kalau di dalam Al-Qur'an itu, seorang yang berbuat kejahatan, kejahatan itu sudah lengket di lehernya, Pak. Apa maksud lengket di lehernya? Dia akan terus mengikuti dia sampai nanti dia itu diberikan azab oleh Allah atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia beristighfar, dia minta maaf, maka azab tadi itu mundur lagi. Tetapi kalau seandainya dia tidak pernah minta maaf kepada Allah, dia akan terus mengikutinya sampai dia meninggal dunia, dan dia dibangkitkan dalam keadaan apa? Dia terus mengikuti orang yang berbuat jahat tersebut. Kenapa? Karena Allah dia akan menuntut kepada orang tadi. Ini seperti harta ya. Jadi harta yang kita simpan, urang bakhil, urang krit ya, nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, Rasulullah mengatakan ada seekor ular namanya Akra, lahu dhabibatani, dia punya 2 ekor, kepalanya 1, ekornya 2. Ia akan terus mengikuti orang ini. Orang ini bertanya, man anta, kamu siapa? Dijawab oleh ular tadi, ana maluka wa dzakhiruka, saya adalah hartamu dan pembendaharaan yang kamu terus simpan, sehingga kamu tidak berinfak, tidak bersedekah dan lain sebagainya. Maka ular ini akan terus mengikuti dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apa kata amal kejahatan tadi? Talama rakibtani wa taba'tani fid dunya. Kamu dulu mengikuti saya, katanya, Pak. Ya, kalau tadi amal kebaikan mengikuti kita, Pak. Tapi kalau kejahatan, kita terus mencari-cari kejahatan. Kita menggunakan fasilitas tangan ini untuk berbuat jahat. Kita menggunakan fasilitas mulut untuk berbuat jahat. Kita menggunakan fasilitas mata untuk berbuat jahat. Menggunakan fasilitas perut untuk makan haram. Menggunakan fasilitas kaki untuk pergi ke tempat yang haram. Karena kamu dulu menggunakan fasilitasku, kata amal tadi ini, wa anal yaum arkabuka, sekarang saya yang menunggangi kamu. Ya, bukan kita menunggangi dia, Pak, tapi dia menunggangi kita. Kalau itu amal kebaikan, kita yang menunggangi dia. Kalau kejahatan, dia yang menunggangi kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya di dalam surah Al-An'am itu pada ayat 3 Allah berfirman, wa hum yahmiluna auzarahum ala dhuhurihim. Jadi mereka membawa dosa-dosa mereka di atas punggung mereka. Maknanya apa? Kejahatan itu yang menunggangi mereka, Pak. Sehingga apa? Dia di padang mahsyar itu susah. Kenapa? Kejahatan banyak sekali yang dilakukan. Sedangkan orang berbuat kebaikan senang. Kenapa? Kebaikan dia banyak sekali, Pak. Kebaikan itu bisa membantu dia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Ini ayat ini kalau kita baca terjemahannya, itu akan membawa kepada
susah untuk memahami. Makanya Al-Quran itu, karena kita bukan orang Arab, bedanya bukan orang Arab. Kalau orang Arab langsung bisa dia memahaminya. Kenapa? Karena ini namanya gaya bahasa ijaz hazaf. Ijaz hazaf, kalimat sebenarnya panjang sekali, kemudian diringkas. Karena orang Arab itu, kata Imam Sibawai, ya, jadi Sibawai itu adalah seorang pakar nahu. Menyona urang cara nahu hanatan kebaca kitab Sibawai. Nya nasib syarat lembayang. Ya. Maka orang selalu bertanya, nak baca kitab Sibawai adalah kitab nahu yang sudah lama sekali. Imam Sibawai apa kata beliau? Innal Arab yastaghni 'anil lafzi. Orang Arab itu kaya lafaz. Kalau lafaznya pendek, karena mereka bisa memahaminya, cukup ditulis dengan kalimat pendek, tapi maknanya luas sekali. Ya. Tapi karena kita bukan orang Arab, kita membutuhkan seperti ulama-ulama seperti ini. Artinya apa? Dia menjelaskan kepada kita, ini maksud kalimat ini begini, maksud ini begini. Tapi kalau kita langsung melihat ini, la yamlikuna syafa'ata illa man adzina lahur rahmani ahda. Jadi ini kita langsung mengatakan tidak dapat syafaat. Ini siapa enggak dapat syafaat sebenarnya? Maka dijelaskan di sini, kelompok yang kedua tadi, yang mereka di dunia berbuat kejahatan, yang mereka itu tidak mau berbuat kebaikan, jadi mereka itu tidak tahu visi misi hidup mereka. Ini orang-orang seperti ini. Ya, kalau kalimat panjangnya lagi apa? Urang hana temayang, urang bakhil, orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan, orang yang mengolok-olok Al-Quran, nyo urang-urang lagi nyo la yamlikuna syafa'ah. Mereka tidak dapat syafaat. Maka kalau kita baca langsung tadi, seakan-akan apa? Dua-dua hanya syafaat. Orang yang berbuat kebaikan tidak ada syafaat, yang berbuat kejahatan juga tidak ada syafaat. Maka kalimat ini namanya ijaz hazaf. Orang yang tidak patuh kepada Allah, orang yang berbuat maksiat, maka diklarifikasi oleh Rasulullah yang tidak semayang. Nyaurah na temayang napa harap syafaat apa ya? Ada pegah anak hebat taat, anak lun hebat taat, anak lun hafal Quran, tidak bisa dapat syafaat orang yang tidak salah. Maka mereka ini ketika ditanya itu, masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wala nut'imul miskin. Sampai dua lagi itu, nakhudu ma'al khaidin. Kemudian yang keempat itu, kami tidak yakin kepada hari kebangkitan. Nyambut pedrorongnya anak berharap dapat syafaat. Enggak tidak akan diberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Kecuali ya, ini kalimat ini dimulai dengan kalimat nafi. Nafi itu tidak. Dan di tengahnya ada kalimat istisna. Ketika sebuah kalimat ada di depannya nafi, di tengahnya istisna, itu mengandung makna isbat. Contoh, la ilaha illallah, di depannya ada la, artinya tidak. Di tengahnya ada illa, artinya kecuali. Maknanya apa? Kita mengisbatkan kalau Allah Subhanahu wa taala yang jauh rezeki kekedannya Allah, yang podep kedannya Allah, yang menyatukan antara tubuh dan roh juga Allah, yang memisahkan tubuh dan roh juga Allah, yang memberikan rezeki, menarik rezeki juga Allah, Al-Khabid juga Allah. Orangnya mendemi rezeki wanu. Al-Khabid diberikan batasan rezeki kita, nyodro rezeki dunia mentang, itulah Allah. Al-Basit yang membentangkan rezeki kepada kita juga Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah walaupun dia kalimat nafi, tetapi isbatnya apa? Kita mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit, mengangkat penyakit, mematikan manusia, membangkitkan manusia kembali. Ini isbat namanya. Ini begitu juga. La yamlikuna syafa'ah illa man ahida rahmanu ahda. Kecuali orang yang sudah dapat ada perjanjian dengan Allah. Apa perjanjian dengan Allah ya Pak? Jadi isbatnya apa? Isbatnya orang yang sudah melakukan perjanjian dengan Allah, dia akan dapat syafaat. Siapa orang melakukan perjanjian dengan Allah? Maka di dalam tafsir Jalalain kita mengambil yang paling simpel saja. Jalalain mengatakan, Imam Jalalain, man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Atau beliau menambah lagi la haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seorang yang sudah mengikat perjanjian denganku, maka akan aku dapat syafaat. Seorang yang masuk Islam, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia akan dapat syafaat. Makanya nanti kalau begini bagaimana? Ganya ngucap la ilaha illallah asyhadu an la, tapi temayang hanai ke panjara alim. Ganya ngucap asyhadu an la ilaha illallah, bahkan waktu tamang Islamnya ino tamang Islam je asyhadu an la ilaha illallah. Karena apa? Gejak gede ke tamang Islam tau. Gejak apa temu tempat ke tamang Islam tau. Ya ni. Saya pernah mengislamkan seorang penanji urung Sulawesi di Sumatera Utara. Abe kamu apa Islam kah? Paduro yang selanjutnya Islam lah di tempat ni, Pak. Setelah itu dia Islam lagi di tempat yang lain. Rupanya ada ini Pak, pemberian tertentu ya. Karena kalau masuk Islam diberikan duit. Makanya dia masuk Islam, kita mengislam. Kita mengislam ini tiga, Pak. Ini kalau dia ngomong seperti ini asyhadu an la ilaha illallah salah, tidak apa-apa tidak. Apakah dia sudah melakukan perjanjian dengan Allah? Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kita jangan salah memahami ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni orang-orang yang syirik kepadanya, dan Allah mengampuni selain dosa syirik. Ini apa maksudnya? Apakah ayat ini berlaku ketika manusia di dunia? Apakah seorang yang syirik di dunia tidak diampuni dosanya oleh Allah? Diampuni. Ayat itu untuk apa sebenarnya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ini ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka. Entu yang banyak. Bukan di dunia, tidak, jangan salah. Nanti sebagian orang salah memahami. Ketika ada orang ingin masuk Islam, lu menyatakan Islam, oh hanjut, bukan. Dan yang bukan nengku hanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang-orang yang syirik kepadanya. Kamu syirik kepada Allah, hanya diampuni oleh Allah. Ini pemahaman yang salah, keliru. Yang dimaksudkan dengan ayat ini, tatkala nanti manusia sudah dimasukkan ke dalam surga, ada kelompok dimasukkan ke dalam neraka. Yang di dalam neraka itu ada orang syirik, naurun syirik kepada Allah. Naurun pun gaknya beriman mendeng tapi hana amal saleh, ya hana syirik gaknya Pak. Gaknya beriman tapi hana amal saleh, ya Pak. Naurun syirik. Makanya orang-orang yang beriman dan tidak beramal saleh akan ditolong nanti oleh Allah, diberikan syafaat. Tetapi orang yang syirik kepada Allah, jangan hanaubat. Kamu tetap di sini kata Allah. Kenapa? Karena kamu syirik kepadaku ketika di dunia. Ketika mau meninggal dunia kamu tidak bertaubat. Makanya kamu itu meninggal dalam keadaan syirik terus sampai kamu dimasukkan ke dalam neraka. Makanya kamu itu tidak saya ampuni kata Allah, kecuali orang-orang yang dia beriman tapi tidak beramal saleh. Maka kalau beriman kan sudah yakin, Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menyona urang mekreh hendak hana bepelon kat calon penghuni surga, betul ron dengku penghuni surga, tapi gedeg le dalam neraka. Bahkan hana amal saleh, dia beriman saja. Maka pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabatnya, kalau tidak salah Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq mengejar seorang musyrik dan akan membunuh dia. Ketika itu pemuda ini dia tahu kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tidak boleh dibunuh. Maka pemuda ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Umar wa Abu Bakar belum poh bebe. Tapi dia munafik itu, mana mungkin ya, Mak? Akhirnya dibunuh pemuda ini oleh Abu Bakar As-Siddiq. Menyuhanatalah Abu Bakar. Berita ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah, "Aqatalta man qala la ilaha illallah?" Kenapa kamu membunuh orang mengucapkan la ilaha illallah? Dijawab oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, nyanjihnya dia cari-cari alasan supaya saya tidak membunuh dia ya Rasulullah. Dia tidak beriman ya Rasulullah. Cuma keluar dari mulut dia asyhadu an la ilaha illallah supaya saya tidak membunuh dia." Rasulullah mengulangi lagi pertanyaan, "Aqatalta man qala la ilaha illallah?" Kamu sudah membunuh orang mengucapkan la ilaha illallah. Ya Rasulullah begini, "Aqatalta man qala la ilaha illallah?" Jawabnya Abu Bakar As-Siddiq, "Oh, maka telah pekan lumpuh le orang bunuh." Maknanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu husnuzan sama orang lain. Maka hanya berutangka ke orang lain.
Menyuna urang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah nyan ngan gedanyo saudara gedanyo. Apalagi dia salat di masjid nyan saudara gedanyo. Apalagi orang yang bayar zakat nyan saudara gedanyo. Kenapa dia salat? Karena dia patuh kepada Allah. Kenapa dia bayar zakat? Karena dia patuh kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan haram darahnya, kata Rasulullah. Maka hanya dapat halu darah kau kepadanya. Urun temayang ibadah dapat halu darah. Halu darah dapat ibadah halu. Kayaknya urun temayang, urun bayi takut. Yang halu darah urun hana temayang. Urun hana bayi takut. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, Pak. Oke. Ya. Sekarang perhatikan baik-baik di sini. Kalimat ahda, Ar-Rahman. Di dalam surah Maryam itu, Ar-Rahman itu sampai diulang-ulang oleh Allah 16 kali diulang. 16 kali. Menyuhana ni petih ni tewon kira-kira tepo-tepo. Kira tepo-tepo natuk 16 bahana. Menyuhana natuk 16 di pertemuan selanjutnya pengah ni omahana ke 16 15 ni. Jadi ini memang 16. Kenapa 16 kali sifat Ar-Rahman diulang-ulang oleh Allah dalam surah Maryam? Maka dijawab oleh Imam Sawi, Pak. Atikraru Ar-Rahmanu fil ayah, pengulangan kalimat Ar-Rahman di dalam ayah, yadullu menunjukkan kepada kasih sayang Allah itu, Ar-Rahman itu ausahu min khatabihi, lebih luas cakupannya dibandingkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Menyo Allah bengih taboh, rahmat Allah lebih daripada satu. Kalau seorang punya dosa besar sekali dosanya, rahmat Allah lebih besar daripada dosa dia. Maka menyebutnya umalun dojali dah bergepampun oleh Allah sebesar apa dosa. Ubi langit dan bumi, seluas lagi langit dan bumi, mandum gepampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Asai katanya baik dah peka-peka. Sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh kenapa dilaknat oleh Allah sampai ditenggelamkan dan dimatikan semuanya? Kaum Nabi Nuh itu wa asarru wastakbaru istikbara. Apa itu asaru? Asarunya peka-peka. Kalau istilah Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau, ya'malu bita'ammudi. Dia itu berbuat sesuatu bita'ammudi. Ta'ammudi itu dengan berkelanjutan dan peka-peka. Dia tahu salat itu wajib tapi hanya temayang. Dia tahu puasa itu wajib tapi tidak puasa. Tengok kata taubat tinggi peka-peka lah. Yang jangan seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Mungkin kita mendengar bagaimana jin itu bisa masuk Islam. Jin itu bisa tunduk di depan Nabi Muhammad. Jin itu bisa tunduk di depan Al-Quran. Padahal gara-gara mendengar surah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu dimulai dengan apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mudot-dot jadi dengarnya, Pak. Tanya titi uro dah dengar hana mudot-dot. Imam membacanya Ar-Rahman, latih ayat saya dengar baru nyanyi. 'Allamal Qur'an, kali kamu tepunya, punya ulang-ulang lama. Ya, Pak. Tapi jin itu ketika pertama sekali dia dengar itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an, mudot-dot dan keluar pernyataan dia fa'aman nabi. Kami beriman kepada itu. Kenapa bisa keluar kata-kata itu? Dia tahu, dia baru tahu kalau Allah Subhanahu wa taala mengasihani dia. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada jin, sayang kepada seluruh makhluk. Dengan apa? Dengan adanya sifat Ar-Rahman. Maka katanya baik sampai dah pegah Allah nak sayang li gelum rezeki ni tan keju orangnya. Allah nak sayang gelum ya, Pak. Usaha lun hantan berhasil dah pegah, Pak. Allah nak sayang gelum, barokah gecok harta lun, dino gecok anak lun, gecok lomnya, gecok lom je. Hana sayang Allah gelum, Pak. Artinya apa? Kita tidak secerdas jin. Jin itu memang pertama sekali diajarkan oleh gurunya, Pak. Tahu guru jin, Pak, ke iblis, Pak. Iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan mengajari jin, wahai jin, Allah nak sayang ke drone, Allah nak sayang ke lun, Allah lebih sayang ke Adam ya. Jika ni semua fasilitas diberikan untuk Adam, untuk kita ada diberikan fasilitas? Tidak. Melangit mendang hanya daik katanya, memakanan hanya jelah katanya, kata iblis. Sehingga apa? Jin terprovokasi dengan ucapan-ucapan iblis dan syaitan. Sehingga dalam kepala jin, Allah nak sayang ke lu, Allah nak sayang ke iblis, nak sayang ke syaitan, yang sayang ke manusia mendang. Rupanya setelah dia mendengar ayat itu, rupanya Allah sayang ke kamu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an.
Makanya kalau kita pelajari sifat Ar-Rahman, Pak, dalam kajian tauhid, Pak, kajiannya sangat luas sekali, Pak. Kasih sayang Allah itu sampai manusia dari pertama sekali diciptakan oleh Allah, dari alam roh, pakai pantayang Allah katanya, Pak. Menyong menjak gepung mati katanya dari awal ke gepung mati lagi, Pak. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Dari alam roh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kandungan juga dijaga oleh Allah. Ketika roh itu disatukan oleh Allah, dijaga dengan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Membinatang dijaga oleh Allah. Maka Allah katakan begini. Coba perhatikan burung yang terbang di langit. Ma yumsikuhur rahmu ma yumsik, apa namanya? Dia tidak dapat makanan kecuali aku yang memberikan makanan kepada dia. Mudi jam yang ipa ini hijau makanan oleh Allah. Belum katanya yang nakai, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada binatang-binatang tidak ada akal, semua diberikan makanan, diberikan dalam porsinya masing-masing, dan tidak pernah lupa Allah. Nyo katanya gedro yang ni, yang pegang tutah dro katanya gedro, yang pegang ingkar katanya gedro. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini pengulangan Ar-Rahman itu sampai 16 kali dalam Al-Quran. Artinya kalau kita masih berbuat dosa, minta maaflah kepada Allah. Makanya kaum Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, termasuk salah satu kaum yang diberikan waktu, ketenggangan waktu untuk bertaubat yang waktunya sangat lama. Ini Fir'aun laknatullah, kan Bani Israel pada masa Bani Israel, ya, kelompok Nabi Musa itu diberikan ketenggangan waktu yang lama sekali untuk supaya bertaubat. Tapi ada yang bertaubat, ada yang tidak bertaubat kepada Allah. Bani Israel itu diberikan apa? Diberikan nikmat yang lebih banyak oleh Allah supaya mereka mengenal Allah. Tapi sebagian mengenal, sebagian tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kecerdasan oleh Allah, keturunannya nabi-nabi dan rasul, supaya apa? Mereka lebih dekat dengan Allah. Tapi ada yang dekat dengan Allah, ada yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau ingin kita itu dapat syafaat, kita harus mengenal Allah dulu, Pak. Taturi oleh Allah. Ya Allah, pi taturi. Dah temayang, tapi hendak taturi hakikat salah itu apa? Kita baca Quran, tapi hakikat baca Quran itu apa? Apalagi sebentar lagi mau berkurban, Pak. Kurban, tapi kita tidak tahu hakikat kurban itu untuk apa. Gak kurban cik. Makanya kita harus tahu hakikat sebenarnya apa. Ini ahda namanya, Pak. Ahda itu apa? Kita sudah melakukan perjanjian dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Al-Ghazali? Kamu itu dekatilah Allah Subhanahu wa taala, pelajarilah kebaikan-kebaikan, dekatilah kebaikan-kebaikan, kemudian setelah itu apa? Jadi ada dua, ini kata Imam Ghazali, ada kejahatan, ada kebaikan. Kejahatan itu, pelajarilah kejahatan itu, kemudian dekatilah kejahatan itu. Setelah kamu dekat dengan kejahatan, jauhilah kejahatan kalau dia adalah sesuatu hal yang jahat. Pelajarilah kebaikan-kebaikan itu. Jadi dah pelajari temayang itu, rupanya kebaikan rupanya apa. Setelah kamu tahu itu kebaikan, dekatilah kebaikan itu dan berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Jadi makanya diberikan kelapangan oleh Allah. Kamu sudah saya berikan akal, kata Allah, sudah saya berikan nafsu, aji timang-timang gerau. Makanya Allah mengatakan ketika manusia di padang mahsyar, wa kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup kamu saja, kamu sudah tahu sebenarnya kamu akan digiring ke surga atau ke neraka. Kamu sudah tahu. Seorang anak yang tidak belajar ketika ujian, ya, hanya belajar ketika ujian, sebelum lihat nilai ujian dia sudah tahu, hana lulu, ini pegah ke bawah, hana lulu. Wadah tanya yang pekah hana lulu belajar, hana lulu jawab itu pun ke bawah. Ya, maka Allah mengatakan tidak perlu catatan sebenarnya. Kamu sendiri sudah tahu apakah akan digiring ke surga atau digiring ke dalam neraka. Kita lanjutkan sedikit lagi, Pak. Wa qalu takhadzar rahmanu walada. Ya, ini Rahman lagi diulang lagi oleh Allah. Itu sampai 16 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebesar apapun dosa manusia ketika di dunia, kalau dia bertobat diampuni oleh Allah. Ya Allah, lun lawi hana lun temayang menyulut tobat pun dipampun ya Allah. Lun lawi on lumpuh hurung ya Allah pun dipampun ya Allah. Ini sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang yang membunuh 100 orang ulama sudah dia bunuh. Akhirnya apa? Dia bertaubat, dipampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti yang pembunuhan yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bebas begitu saja, tidak. Harus dipertanggungjawabkan. Pekan di bulan.
yang walaupun akhirnya dia dimasukkan nanti ke dalam surga. Wa qalu takhadzar rahman walada. Ya, ini juga jumlah ijaz hazaf. Kalimatnya pendek, maknanya luas sekali. Kalau kita langsung menerjemahkan maka kita tidak paham apa maksud ayat ini. Ini kalau terjemahan langsung, kita baca terjemahan langsung. Wa qalu takhadzar rahman walada, dan mereka mengatakan Allah punya anak. Kan ada hubungan sama sekali. Enggak ada hubungan sama sekali dengan ayat sebelumnya. Sebelumnya Allah mengatakan mereka itu akan diberikan syafaat dengan syarat mereka sudah ada perjanjian denganku, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka akan dapat syafaat. Tiba-tiba muncul ayat wa qalu takhadzar rahman walada. Ada kelompok yang mengatakan Allah itu punya anak. Apa maksudnya? Ini juga namanya, kalau dalam tafsir Zamakhsyari, ini namanya ijaz hazaf. Maksudnya apa? Yang ada kelompok yang tidak dapat syafaat dariku sama sekali, kata Allah. Siapa kelompok itu? Wa qalu takhadzar rahman walada. Yang mereka mengatakan kalau Allah punya anaknya. Ini kelompok lagi ya, hana para syafaat ni. Orang yang syirik kepada Allah itu hana pelai syafaat. Orang syirik kajelah hana temayang. Ya, orang syirik kajelah hana temayang. Orang syirik sudah jelas dia tidak beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah ibadah itu bukan saja fisik saja, tidak fisik. Oh lun ya Allah hana lun tembah patungnya ya Allah, betul hana tembah patung, tapi apa pikiran kamu sama seperti pikiran mereka? Ya ni Pak. Maka di dalam surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Satu. Ada satu lagi, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dalam terjemahannya sama terjemahannya, Pak. Saya tidak menyembah yang mereka sembah ya Allah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan saya juga tidak menyembah apa yang mereka sembah. Bedanya apa? Jauh sekali bedanya. Yang pertama, la a'budu ma ta'budun. Ya Allah, secara fisik saya tidak mungkin pergi ke tempat ibadah mereka dan saya beribadah sebagaimana mereka beribadah. Ini makna la a'budu ma ta'budun. Fisik ini Pak, fisiknya. Hana mungkin lun lunjak bak gereja, lunjak keno, lunjak gede. Hana mungkin ya Allah, hana mungkin. La a'budu ma ta'budun. Ya ni Pak. Satu. Yang kedua, wala ana 'abidu ma 'abadtum. Saya mindset saya ya Allah, cara berpikir saya ya Allah tidak sama seperti orang musyrik, tidak sama seperti Yahudi, hana sama lagi Nasrani ya Allah, hana sama lu lagi awaknya. Maka masalah ibadah itu dua-dua, ibadah fisik dan ibadah mindset. Ya. Karena naurung hana ijak pada tempat kau, tetapi apa pikiran dia seperti Yahudi, pikiran dia seperti Nasrani, pikiran dia seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Pikirannya, cara berpikir, ya. Dibaca Quran, cara berpikir sama lagi orientalis ya, nyan sama aja deh, ya. Orang ini sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi tidak mesti umat lun hana lu puji Tuhan lain, tetapi pikiran kita nyo setuju dah Pak. Hana masalahnya ada begah hana masalah. Jak kena tiga ke tiga hana masalahnya. Ya artinya apa? Mindset dia sama seperti mindset Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya 5 menit dia, Pak. Pertama sekali mengagung-agungkan Bani Israel. Bani Israel turunannya apa? Turunannya Yahudi dan Nasrani, Pak. Kalau kita mendengar Nasrani, itu keturunan Bani Israel. Kita mendengar Yahudi, keturunan Bani Israel. Maknanya apa? Yahudi dengan Nasrani-nya sama ya, Pak. Sama ya, Pak. Ya, jadi jangan kita pikir dia umat beda, hana beda, sama. Cuma Yahudi, kitab mereka itu nanti masih berpegang kepada kitab Talmud dan Taurat. Nasrani itu mereka itu ketika diutus Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa mengatakan wa rasulan ila Bani Israel, saya adalah rasul untuk Bani Israel. Dengan demikian kitab Injil saya ini untuk meluruskan kitab Taurat yang sudah mereka rubah. Maka mereka marah, angkanya medang puncak bengih ini. Lain hana bengih sama awaknya. Mereka satu keturunan dari keturunan Bani Israel. Kenapa dulu Allah mengagung-agungkan mereka? Ini dibuktikan dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa inni faddaltukum 'alal alamin. Saya melebihkan kalian dibandingkan orang lain. Yahudi Nasrani, Pak. Bani Israel Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kehebatan otak mereka, Pak. Kecerdasan otak Yahudi sampai sekarang sekalian, Pak. Kiban hebat Yahudi, Pak. Kiban hebat Nasrani, Pak. Ya, satu. Yang kedua, ini termasuk mereka itu suka kepada ilmu pengetahuan, Pak.
Kenapa ilmu pengetahuan? Karena di dalam surah Maryam, dalam surah Ali Imran, ketika mereka melakukan sesuatu, pulpen selalu ada di dalam kantong mereka, Pak. Pulpen maknanya apa? Mereka orang selalu nulis-nulis, Pak. Yang ketiga, dalam sejarah itu yang paling banyak diberikan nikmat itu Bani Israel dibandingkan kaum-kaum yang lain, Pak. Yang keempat, para nabi dan rasul itu banyak keturunan Bani Israelnya dibandingkan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, tapi banyak dari, makanya Allah mengatakan wa inni faddaltukum alal alamin. Tetapi kenapa Allah marah kepada Yahudi? Kenapa Allah marah kepada Nasrani? Wa qalatil yahudu Uzair ibnillah. Jadi Yahudi mengatakan yang Uzair yang anu Tuhan. Gara-gara itu mereka dibenci oleh Allah. Gara-gara itu mereka dilaknat oleh Allah. Kenapa? Itulah masuk kepada tadi. Wa qalu takhadzar rahman walada. Jangan pernah harap dapat syafaat dariku, kata Allah, orang-orang yang syirik kepadaku, yang menganggap ada Tuhan selainku, kata Allah. Maka mereka kenapa menganggap Nabi Uzair sebagai Tuhan? Yang pertama, Nabi Uzair adalah satu-satunya Bani Israel yang waktu itu yang bisa menghafal Taurat. Satu, karena Taurat waktu itu sudah dibakar oleh Raja Bakhtansar. Raja Bakhtansar membakar Taurat. Kenapa? Karena supaya tidak ada identitas mereka, tidak ada lagi. Dengan hilangnya Taurat, maka identitas keimanan mereka tidak ada lagi. Mereka tidak tahu menyembah siapa, mau bagaimana, semua dibakar kitab itu, Taurat, oleh Raja Bakhtansar. Kemudian tidak ada lagi, mereka tidak ada lagi membaca Taurat, tidak ada lagi, karena Taurat sudah dibakar. Satu-satunya Nabi yang bisa menghafal Taurat adalah Nabi Uzair alaihissalam. Yang kedua, kenapa mereka menganggap Nabi Uzair sebagai Tuhan? Karena Nabi Uzair tidur selama 100 tahun lamanya dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah sedikit pun, tubuhnya tidak berubah. Dengan bertambahnya usia tahun itu, tapi tubuhnya tidak berubah. Keanehan inilah yang membuat Yahudi itu mereka menjadikan dia sebagai Tuhan. Maka kalau ditanya apa beda Nabi sama Rasul, Pak? Nabi kan Nabi Uzair, kenapa tidak masuk dalam ini, Pak? Nabi Uzair, Pak. Nabi Uzair, Nabi apa lagi? Samuel, Nabi Ismail, kenapa tidak masuk? Itu salah satu nabi-nabi Bani Israel, Pak. Maka beda Nabi dan Rasul. Kalau kita dulu kan begini, Pak. Nabi itu dia untuk diri sendiri, hana kegop, nyanya jaman dan dengar-dengar, Pak. Menyo Rasul kedro dan kegop. Ya, sekarang kita luruskan. Nabi dia untuk sendiri dan Allah tidak mewajibkan untuk memberitahukan kepada orang lain. Ya, nih, Pak. Menjak berita izin hana buku. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Uzair. Nabi Uzair berdakwah juga. Setelah dia bangkit 100 tahun dia tidur, setelah itu dia mendakwahi kaumnya, Pak. Dia berdakwah. Dia Nabi, Pak. Bukan Rasul, dia Nabi, Pak. Maka dakwahnya itu tidak wajib. Satu. Yang kedua, Nabi tidak pernah dibenci oleh kaumnya. Nabi Samuel tidak pernah dibenci. Nabi Uzair tidak pernah dibenci oleh kaumnya, Pak. Ya, hendak dibenci di kaumnya, Pak. Ya, sekarang kedua, Rasul. Rasul itu setelah diwahyukan oleh Allah, dia wajib menyampaikan suatu hal itu kepada orang lain. Dia wajib sampaikan. Yang kedua, Rasul itu dibenci oleh kaumnya. Ya, makanya nanti ada predikat Nabi, ada predikat Nabi dan Rasul. Kalau Nabi berarti tidak dibenci oleh kaumnya. Kalau Nabi dan Rasul predikatnya dua, Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul. Maka dalam Al-Quran Allah memanggil Nabi Muhammad kadang-kadang ya ayuhan Nabi, kadang-kadang ya ayuhan Rasul. Kenapa? Dalam satu segi Rasulullah dicintai oleh umatnya, dalam satu segi Rasulullah dibenci oleh Yahudi dan Nasrani, Pak, dan dibenci oleh orang suku kafir, Pak. Ya. Maka nanti namanya Nabi Rasul. Ada juga namanya Nabi saja, tidak dibenci oleh kaumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah benci kepada Nasrani, Pak? Karena Nasrani itu waqalatin nasara Isa ibnullah, Isa itu anak Tuhan. Maka Allah mengatakan hanam demi syafa'ali. Maka jika tanya supaya tidak jadi seperti Yahudi dan Nasrani, dua yang kita lakukan, Pak. Yang pertama, jangan berbuat seperti perbuatan mereka. Bagaimana? Menjadikan Uzair sebagai Tuhan, menjadikan Isa sebagai Tuhan. Satu. Yang kedua, mindset kita jangan sama seperti Yahudi dan Nasrani. Nyan baru betul, Pak. Nyan baru demi syafa'at, Pak. Menyohana tersebut lagi ya. Ulun hanalun tembah, cuma pikiran-pikiran Yahudi, pikiran-pikiran Nasrani. Jadi apa, sudah bertentangan dengan Al-Quran. Bino media dia menghujat lagi Al-Quranul Karim. Nyan hana berharap syafaat dari lulu. Saya rasa cukup, sudah 6:20 memang. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke lain dia.
Untuk kalian berlanjut lom ayatnya atau pakiban ni ada kalian temai bah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.